Sang Ksatria Batang, Jingjing Omae wa mou shindeiru. Sang Ksatria Batang akan datang. Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Batang 99 Plus part 11. Ingat ya guys, ini cuma satu chapter, jadi jangan minta durasi atau minta update, ini udah mentok. Cok! Cadeira! Grande ô fé da puta, filho de rapariga! Dan buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Batang 99 Plus. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Kyoka yang sedang melihat siaran langsung tentang pertarungan Jiwo melawan Urachan. Saat melihat pertarungan Jiwo, di sana Kyoka berkeringat dingin karena ternyata Jiwo sangatlah kuat dan juga sangat menyeramkan. Kyoka di sana ingat ketika Jiwo yang sering mengejar-ngejar dirinya, dan Kyoka juga ingat ketika Jiwo ingin digendong oleh dirinya karena Jiwo mengaku bahwa ia adalah seorang player baru. Kyoka pun langsung menatap dengan tajam karena ingat dengan itu semua. Sedangkan di Chrono Life sendiri saat ini terlihat Urachan yang betengnya membesar setelah menyerap kekuatan yang dimiliki oleh Jiwo. Urachan pun di sana menangis karena sangat kesakitan dengan keadaan tubuhnya saat ini. Dan bahkan di sana ia sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat leher yang berputar-putar di tubuhnya. Urachan pun di sana melihat tuyul yang tersenyum dengan mengerikan ke arahnya. Hal itu pun membuat ia yang dikenal sebagai monster terkuat sekarang menangis saking takutnya dengan keadaan saat ini. Saat ini terlihat perut Urachan membesar dan di perutnya ada sebuah leher berkepala yang jika dilihat-lihat maka menjadi seperti jerapah. Urachan yang melihat leher berkepala itu di sana menangis karena ia sangat ketakutan dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Sedangkan leher berkepala itu di sana malah tersenyum dengan lebar, seolah senang dengan keadaan yang terjadi saat ini. Presiden Chrono Life pun di sana berkeringat dingin dan terkejut ketika melihat keadaan tubuh Urachan yang sekarang menjadi seperti seekor jerapah. Di dalam Chrono Life sendiri terlihat Urus terkejut dan kebingungan. Di sana ia bingung dengan keadaan tubuh yang sekarang menimpa Urachan. Bahkan Hawkeye sendiri di sana langsung menganga. Di sana para warganet pun mengatakan bahwa keadaan sekarang benar-benar membingungkan. Saat Urachan sedang kesakitan karena tubuhnya menjadi aneh, di sana terlihat si Dewi terbang dan memperhatikan mereka berdua dari kejauhan. Dewi yang melihat hal itu malah tertawa kecil, seolah senang dengan keadaan yang terjadi pada Urachan saat ini. Psikopat emang nih si Dewi anjir. Sedangkan di bawah terlihat leher berkepala yang menempel pada tubuh Urachan sekarang sedang tertawa secara terus-menerus. Bahkan leher berkepala itu menjulurkan lidahnya karena senang dengan keadaan saat ini. Dengan botak tuyul yang menyeramkan, di sana ia berkata bahwa keadaan sekarang benar-benar menyenangkan. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya mirip seperti seekor cacing yang baru muncul dari bawah tanah. Urus pun di sana bertanya apakah leher berkepala itu adalah Jiwo, dan leher berkepala itu langsung menjawab bahwa itu memanglah Jiwo. Urachan yang mendengar hal itu langsung menggertakkan giginya. Di sana ia sangat kesal karena ternyata apa yang terjadi pada tubuhnya adalah ulah dari Jiwo. Sambil memandang Jiwo, di sana Urachan berkata bahwa ia adalah Urachan, sang monster terkuat, dan ia adalah orang yang akan menghabisi seluruh manusia yang ada di dunia. Sambil berteriak kencang, ia berkata bahwa dirinya adalah Urachan yang merupakan makhluk terakus yang berada di Chrono Life. Tapi tiba-tiba di sana Babatok Jiwo muncul dan berkata bahwa siapapun Urachan tidak penting. Urachan yang melihat hal itu pun langsung ketakutan. Di sana terlihat leher Jiwo bergerak dengan menjijikan sehingga membuat Urachan yang melihatnya langsung terkejut dan ketakutan. Leher Jiwo pun di sana semakin membesar sehingga membuat Urachan yang melihatnya makin ketakutan karena bahkan sekarang ia juga merasakan sakit yang luar biasa. Urus yang melihat hal itu langsung terkejut dan terheran-heran. Di sana ia terkejut karena Jiwo seperti melahap kekuatan milik Urachan. Urachan sendiri di sana berteriak dengan kencang dan bahkan kepalanya menjadi botak seperti tuyul karena sekarang kekuatannya telah diserap oleh Jiwo. Kaki Jiwo pun di sana tumbuh kembali dan terlihat saat ini Urachan sudah menjadi peot dan Jiwo dengan penampilan gagah beraninya sekarang sudah menjadi utuh dan berdiri di hadapan Urachan. Dijelaskan bahwa di sana kekuatan Urachan telah berhasil diserap oleh Jiwo karena skill spesial milik Jiwo. Dan bukan hanya itu saja, di sana ternyata sel-sel milik Urachan juga sekarang sudah menjadi bagian dari Jiwo. Urachan di sana molohok kesakitan karena ia menjadi kosong dan tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi dari dalam dirinya.
Urachan di sana berteriak dengan sangat kencang sehingga membuat Jiwo yang ada di hadapannya terdiam. Di sana Urachan pun tersedot sedikit demi sedikit ke dalam tubuh Jiwo. Pada akhirnya Urachan pun tewas karena sekarang ia menjadi bagian dari Jiwo sang ksatria batang sejati. Jiwo langsung memasang wajah seperti si Juki dan di sana ia langsung terap karena sangat kenyang setelah melahap Urachan yang memiliki kekuatan sangat hebat. Skill tersembunyi milik Urachan pun di sana menjadi milik Jiwo. Di sana dijelaskan bahwa skill itu adalah skill yang bisa melahap level orang lain dengan memangsanya. Tiba-tiba di sana Jiwo terkejut karena di atas ada Dewi yang berkata bahwa sekarang sepertinya semua sudah berakhir. Sambil tersenyum manis, di sana Dewi berkata bahwa semua itu tidak seperti yang ia harapkan. Tapi meskipun begitu, ia tetap senang karena pertarungan Jiwo tadi sangatlah seru. Jiwo yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia bingung mengapa Dewi yang seperti ibunya Urachan malah senang ketika Urachan telah pergi ke alam baka. Dewi yang mendengar hal itu langsung menghela nafasnya. Ia berkata bahwa Urachan bukanlah anaknya dan ia hanya menganggap itu sebagai sebuah hiburan. Lalu sambil tersenyum manis, di sana Dewi berkata bahwa ia masih 21 tahun dan seumuran dengan Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin dan terkejut karena ucapan Dewi yang dilontarkan pada dirinya tadi. Sambil memandang Dewi yang sedang terbang, di sana Jiwo bertanya bagaimana caranya Dewi bisa tahu tentang Jiwo yang ada di dunia nyata. Dewi tidak menjawab hal itu. Di sana ia malah mengeluarkan sesuatu. Dengan tatapan dingin, di sana Dewi mengeluarkan tongkatnya dan bersiap untuk melakukan sesuatu yang bisa mengejutkan setiap orang. Dewi pun di sana tersenyum manis, seolah mengatakan bahwa ia sekarang senang dengan apa yang telah terjadi. Di sana Dewi membelah langit dan menciptakan sebuah celah dimensi yang ukurannya sangat besar. Jiwo yang melihat hal itu di sana memandang ke atas ketika melihat kelakuan yang sedang Dewi lakukan saat ini. Dari celah dimensi itu terlihat 3 cakar yang sangat tajam. Lalu dari celah itu terlihat sebuah cakar monster yang ukurannya sangat besar sehingga cukup untuk menutupi langit yang ada di sana. Jiwo sendiri di sana melihat dengan jelas cakar tersebut, tapi di sana ia bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Dewi dengan cakar segede badak tersebut. Jiwo pun di sana langsung menatap dengan tatapan yang terkejut. Di sana ia terkejut karena bagaimana bisa sebuah makhluk memiliki ukuran sebesar itu. Dewi pun di sana turun dan berjalan di antara cakar itu. Dalam celah dimensi terlihat sebuah monster yang sangat besar sedang menatap ke arah Dewi. Dan Dewi sendiri di sana langsung berjalan santuy saja sambil mendadahi Jiwo. Sambil tersenyum manis, di sana ia berkata bahwa ia nanti pasti akan bertemu lagi dengan Jiwo sang ksatria batang terkuat. Di perusahaan Chronolife sendiri terlihat udut milik Vice President terjatuh. Di sana Vice President berkata pada para bawahannya agar mereka menyelesaikan masalah dan ia menyuruh untuk memberikan imbalan pada Jiwo yang telah mengalahkan Urachan. Lalu dengan tatapan yang ketakutan, di sana Vice President berkata agar seluruh karyawannya memperhatikan tentang orang-orang yang telah ia perintahkan. Di sana Vice President ingat ketika ia berkata bahwa sekarang semuanya akan menyenangkan ketika Urachan sudah keluar. Dan ia juga ingat ketika memerintahkan karyawannya untuk memperhatikan beberapa orang. Ternyata tanpa disangka, di sana Vice President menyuruh karyawannya untuk memperhatikan si Dewi yang ternyata memiliki nama asli Luna. Cerita pun berganti di siang hari yang sangat cerah. Di kerajaan Chronolife terlihat bangunan banyak yang sudah hancur karena serangan yang dilancarkan oleh Urachan beberapa waktu yang lalu. Tapi di sana orang-orang mengangkat tangannya karena sekarang mereka sudah aman dari serangan Urachan. Para warga Chronolife di sana terlihat sangat senang dan antusias karena sekarang mereka tidak perlu takut jika karakternya akan dihapuskan oleh Urachan. Dan di sana muncul Jiwo yang menggunakan penampilan super epic. Para warga di sana langsung berteriak sangat kencang. Mereka berkata bahwa Jiwo adalah seorang pahlawan yang sangat hebat dan gagah berani. Bahkan anggota kerajaan di sana meniup trompet dengan kencang ketika Jiwo muncul. Di sana mereka berkata bahwa sekarang mereka menyambut Jiwo sang ksatria. Jiwo sendiri di sana langsung menatap dengan serius karena saat ini dirinya telah menjadi pahlawan bagi seluruh orang yang ada di Chronolife. Di sana ia menyingsatkan rambutnya. Lalu dengan penampilan gelehnya, di sana Jiwo berkata bahwa sekarang ia telah menjadi pahlawan dan ia adalah orang yang sangat kuat. Notifikasi pun muncul dan memberitahu bahwa sekarang ia sudah tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Kemenangan Jiwo pun di sana membuat live milik Hawkeye naik tajam dan live-nya itu ditonton oleh 234.000 orang dalam beberapa hari saja. Saat mereka sedang memuji Jiwo, tiba-tiba muncul seseorang. Di sana orang itu berkata bahwa Jiwo adalah orang idiot dan tidak pantas untuk disebut sebagai seorang pahlawan.
Dengan wajah yang kesal di sana ia menunjuk-nunjuk Jiwo. Ia mengatakan bahwa Jiwo adalah seorang PK dan Jiwo juga adalah penyebab 3,8 juta orang tewas dalam pertempuran dahulu. Saat ia sedang merosting Jiwo dengan kata-kata yang buruk seperti saat kita di comeback pas main ML, tiba-tiba datang seseorang. Di sana muncul Hawkeye dengan wajah yang serius. Lalu ia berkata bahwa PK lebih baik daripada penghapusan karakter. Di sana Hawkeye mengatakan agar orang itu tidak berbicara hal-hal buruk lagi tentang Jiwo. Orang itu pun terdiam, sedangkan Hawkeye langsung mendekat ke arah Jiwo. Di sana ia senang karena berkat Jiwo ia menjadi seorang streamer yang sukses layaknya Windah Basudara. Ya guys ya, doain saya sukses kayak Bang Windah juga. Lalu tiba-tiba di sana dengan wajah anehnya Hawkeye berkata bahwa ia ingin mengundang Jiwo masuk ke dalam guildnya karena Jiwo terlihat seperti pemain solo. Orang-orang yang mendengar hal itu langsung berteriak. Di sana mereka mengatakan agar Jiwo masuk ke dalam guild mereka saja daripada guildnya Hawkeye. Dengan wajah yang mengerikan di sana mereka berkata agar Jiwo masuk ke dalam guild mereka karena mereka akan memberikan banyak kompensasi yang sangat besar. Jiwo yang melihat hal itu langsung terkejut dan ketakutan karena ia tidak terbiasa untuk menangani situasi tentang kepopuleran. Jiwo di sana langsung berlari dengan kencang karena di sana banyak warga yang mengejar dirinya agar Jiwo yang merupakan kesatria bisa ikut guild mereka. Urus yang melihat Jiwo sedang dikejar-kejar oleh warga langsung tertawa kecil. Di sana ia berkata bahwa sekarang Jiwo telah menjadi terkenal dan sekarang sepertinya Jiwo ingin menyembunyikan kekuatannya lagi. Saat Jiwo sedang berlari, tiba-tiba ia terpentok oleh sesuatu yang sangat besar sehingga membuat Jiwo kesakitan. Jiwo di sana bingung karena ada sebuah bangunan yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Ia bingung bangunan apa itu sebenarnya. Dan tanpa disangka, ternyata itu adalah sebuah patung yang membentuk wajah Jiwo yang gagah, berani, kuat, dan tampan. Tapi ternyata patung itu berbentuk Jiwo yang sedang menggunakan penampilan super epic milik dirinya. Jiwo melihat dirinya yang sekarang dijadikan sebuah patung emas. Lalu Jiwo dan Urus memasang wajah aneh karena mereka bingung dengan reaksi apa yang harus dikeluarkan ketika melihat patung emas Jiwo yang berpenampilan super mythical epic beast tersebut. Jiwo di sana berkata bahwa patung itu pasti bukan dirinya. Tapi Urus langsung menjawab bahwa itu memanglah Jiwo karena patung itu memperlihatkan fashion milik Jiwo. Saat Jiwo sedang memandang patung tersebut, tiba-tiba ada orang yang datang. Orang itu berkata apakah Jiwo menyukai patungnya. Dan orang yang bertanya pun sekarang penampilannya menjadi super epic seperti Jiwo. Tanpa disangka, ternyata itu adalah Mr. King dan para bawahannya. Di sana ia tersenyum lebar karena senang menggunakan penampilan yang mirip seperti Jiwo. Dengan wajah yang sangat senang, Mr. King berkata bahwa ia mengeluarkan banyak uang untuk membuat patung emas Jiwo di tengah kota. Di sana ia berkata pada Jiwo bahwa ia senang saat pertemuan pertamanya dengan Jiwo dan ia tahu bahwa Jiwo adalah orang yang sangat hebat. Mr. King ingat ketika Jiwo datang untuk menyerang Guild Halasan sendirian. Dan ia juga ingat ketika berkata bahwa Jiwo adalah orang yang menghancurkan dunia. Tapi yang paling ia ingat adalah kata-kata Jiwo yang bisa menggugah hatinya. Dan ternyata setelah semua itu, Mr. King pun menjadi terobsesi dengan Jiwo. Dan ia pun memutuskan untuk membuatkan sebuah patung emas Jiwo di tengah kota. Jiwo sambil memandangi patung emasnya di sana bingung dengan kelakuan Mr. King yang benar-benar membingungkan. Jiwo pun di sana berkata bahwa ini terlalu berlebihan. Ia juga bertanya mengapa Mr. King dan yang lainnya tidak menggunakan item milik mereka masing-masing. Mr. King pun langsung menjawab bahwa ia menjual seluruh item mereka untuk membuat patungnya. Ia mengatakan bahwa patung itu bernilai 20 juta won. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba Mr. King dan anggota Guild Halasan terkejut karena ternyata ada banyak orang yang berteriak dan sedang mencari-cari Jiwo. Jiwo yang melihat hal itu langsung berkata bahwa sekarang ia harus berlari. Dan Mr. King pun langsung bertanya mau kemana Jiwo. Jiwo sendiri di sana berkata agar Mr. King tidak mengikuti dirinya karena ia ingin pergi sejauh mungkin. Cerita pun berganti di sebuah apartemen mewah pada malam hari yang dihiasi oleh bintang-bintang. Di dalam salah satu apartemen ada seorang wanita yang sedang terdiam dan termenung seperti tidak kebagian bansos. Ternyata orang yang sedang termenung di sana adalah Kyoka. Di sana Kyoka terlihat sangat sedih dan entah apa yang telah membuatnya menjadi seperti itu. Kyoka di sana
sana menundukkan kepalanya karena ia ingat tentang sesuatu yang membuat dirinya sedih. Di sana Kyoka ingat bahwa saat banyak banteng merah yang akan menyerang dirinya, ia malah menutup mata. Dan ternyata banteng-banteng merah itu pun terhempas oleh kekuatan Jiwo yang sangat dahsyat. Bahkan ia ingat ketika Jiwo memukul kelinci beruang dengan kekuatan yang sangat sedikit. Dan Kyoka pun sadar bahwa knuckle yang dicuri oleh Guyo Halasan ternyata diambil kembali oleh Jiwo. Dan saat Jiwo telah mengalahkan seluruh Guyo Halasan, di sana ia langsung memberikan knuckle-nya pada Kyoka. Kyoka yang mengingat semua tentang Jiwo langsung merasa sedih. Di sana ia berkata, mengapa Jiwo menyembunyikan kekuatannya pada Kyoka. Sambil merenung, di sana Kyoka kesal dan menatap dengan sangat-sangat kesal. Ia berkata, mengapa Jiwo harus menipu dirinya. Kyoka pun ingat ketika ia melihat sebuah bonekanya yang telah hancur. Dan di sana ia mengingat ketika ada seseorang yang datang pada dirinya yang sedang termenung ketakutan. Kyoka yang melihat orang itu pun langsung menangis karena ketakutan dengan adanya orang yang tiba-tiba datang tersebut. Kyoka yang mengingat semua kejadian itu langsung menatap dengan tatapan yang sangat serius dan berkata bahwa Jiwo menyebalkan karena telah menipu dirinya. Kyoka pun di sana mengambil kacamata miliknya. Lalu dengan tangannya yang gemetar, di sana Kyoka memakai kembali kacamata yang ia miliki itu. Dengan seluruh tubuh yang bergetar dan ketakutan, di sana Kyoka kembali termenung ketika mengingat setiap hal yang telah ia lalui. Sedangkan di Chrono Life yang bangunannya sudah pada hancur, di sana terlihat Jiwo dengan wajah anehnya sedang berjalan karena kelelahan setelah dikejar-kejar oleh banyak orang. Sambil berjalan dengan wajahnya yang menunduk, di sana Jiwo pun cukup merasa tenang karena sekarang dirinya sudah tidak dikejar-kejar warga Chrono Life. Jiwo dengan wajah anehnya di sana berkata pada Urus. Ia mengatakan bahwa sekarang dirinya seperti sedang melupakan sesuatu yang sangat penting. Saat Jiwo sedang bertanya seperti itu, tiba-tiba ia terkejut ketika melihat seseorang yang muncul di hadapan dirinya. Jiwo terkejut karena ternyata di hadapannya sekarang ada Kyoka yang sedang berdiri di tengah banyaknya orang-orang. Jiwo yang melihat Kyoka itu langsung datang ke arahnya. Di sana ia mengatakan bahwa dirinya merasa hampa dan ternyata hal itu adalah karena tidak adanya Kyoka di sampingnya. Para warga yang melihat Jiwo dan Kyoka mengobrol langsung terkejut dan bingung. Mereka berkata, siapa itu Kyoka? Karena bagaimana bisa Kyoka mengobrol dengan Jiwo? Saat Kyoka sedang menatap Jiwo, di sana para warga berkata bahwa wajah Kyoka mirip dengan seseorang yang sering mereka lihat di TV. Sambil tersenyum lebar, di sana Jiwo berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang ingin diberikan pada Kyoka yang sekarang ada di hadapannya itu. Jiwo pun langsung membelitkan syal milik Kyoka yang telah terjatuh ketika dirinya dilahap oleh Urachan. Di sana ia tersenyum gugup. Lalu Jiwo berkata bahwa ia mengambil syal Kyoka ketika dirinya akan melawan Urachan dan ia menemukannya di tanah. Sedangkan Kyoka sendiri di sana menatap dengan tajam karena ia merasa kesal dengan Jiwo yang sekarang ada di hadapannya itu. Tangan Kyoka di sana bergetar hebat. Lalu sambil bergetar karena rasa takutnya di masa lalu, Kyoka berkata bahwa yang Jiwo ucapkan adalah omong kosong. Ia berkata mengapa Jiwo membohongi dirinya. Jiwo yang mendengar hal itu langsung tertawa kebingungan. Ia berkata apa maksud dari ucapan Kyoka. Jiwo menjelaskan bahwa ia tidak tahu caranya berbohong. Kyoka yang mendengar bahwa Jiwo tidak pernah berbohong langsung terkejut dan berkeringat dingin. Kyoka pun menggertakkan giginya karena ia kesal dengan ucapan yang dilontarkan oleh Jiwo pada dirinya. Sambil menahan rasa takutnya, di sana Kyoka berkata bahwa Jiwo pasti adalah orang yang telah bertemu dengan dirinya di dunia nyata. Jiwo pun di sana langsung memasang wajah bingung karena ternyata Kyoka berkata bahwa Jiwo adalah orang yang pernah mengantarkan Indomie ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Jiwo langsung terhenti ketika ia mengingat tentang seseorang yang pernah dirinya berikan mie sedap. Jiwo pun ingat ketika dirinya memberikan semangkuk Indomie goreng pada tetangga barunya. Dan ia tahu bahwa orang yang ia berikan Indomie adalah wanita yang sangat cantik sekaligus idol yang terkenal. Jiwo pun di sana menatap dengan tajam ketika melihat tetangga barunya di dunia nyata. Hal itu pun berlaku pada Kyoka. Di sana ia melihat dengan tajam ke arah Jiwo. Jiwo yang mengingat semua hal itu langsung terkejut. Di sana ia tidak menyangka dengan apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Sambil melihat ke arah Kyoka, di sana Jiwo berkata, Kapten Love, apakah benar jika kau adalah tetangga yang telah kuberikan Indomie? Para warga yang mendengar pembicaraan Jiwo di sana langsung melihat ke arah mereka karena penasaran tentang identitas Kyoka. Kyoka sendiri di sana langsung menjawab bahwa apa yang telah dikatakan oleh Jiwo adalah benar adanya. Lalu dengan wajah cantiknya, Kyoka berkata bahwa ia adalah Han Sarang, sang idol paling terkenal di Jepang Kulon. Dan cerita pun bersambung. Anjay, Kyoka ini ternyata memiliki masa lalu yang sepertinya kelihatan suram ya guys.
Saran saya sekaligus pelajaran dari cerita kali ini ialah agar kita tidak jahat pada anak jika nanti udah punya. Ingat udah punya ya guys. Kalau belum, coba cari pasangan dulu aja sana. Kayak admin aja jomblo kalian. Last but not least, teman-teman jangan pernah ngeremehin yang namanya kesehatan mental. Karena Kyoka adalah wujud fiksi dari orang yang meremehkan kesehatan mental. Jadi jika kalian punya masalah mental, jangan pernah malu untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Karena mereka tahu caranya. Dan jangan mendiagnosa penyakit kalian sendiri, karena itu juga bisa bahaya. Semoga kita semua selalu sehat jiwa dan raga, agar kalian bisa dengar cerita terus dari saya, dan saya juga bisa menceritakan pada kalian. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.